Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video laporan praktikum mata kuliah pemrograman framework lanjutan pada pertemuan kedua, yaitu di sini saya akan membuat video yang akan menjelaskan beberapa hal seperti instalasi project, pengenalan konsep dan komponen dasar dari React, kemudian membuat komponen biodata diri yang menampilkan identitas diri sebagai portofolio yang memiliki setidaknya 6 child komponen, kemudian terapan dari styling custom CSS-nya, kemudian saya juga akan menjelaskan alur atau flowchart untuk Git untuk memasukkan ke nge-push ke GitHub. Nah, baiklah, langsung saja saya akan mencontohkan untuk membuat project baru dari si React. Yang pertama yaitu kita masuk dulu ke directory C, kemudian kita buat directory baru. mkdir, misalnya saya mau buat nama directory saya React coba. React coba. Buat. Nah, sini sudah ada namanya directory React coba. Kita masuk aja ke directory React coba. Setelah itu, setelah kita masuk ke dalam directory React coba, kita masukkan perintah untuk membuat sebuah project baru di dalam directory React. Nah, di sini saya akan membuat projectnya namanya Putri App. Nah, app, kita enter aja. Kita tunggu. Nah, di sini kita diminta untuk memilih frameworknya. Karena dari awal kita sudah membahas React, dan pastinya kita akan membuat project untuk React. Kita pilih yang React. Kemudian untuk variannya kita pilih yang JavaScript. Bukan JavaScript plus React, tapi JavaScript saja. Kemudian install with npm and start now. Kita tunggu aja. Sudah selesai dan sudah di-runkan. Kemudian kita coba aja npm install. Nah, kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Oh, iya, maaf. Kita harus ke directory Putri App dulu. Baru kita bisa nih, sini baru npm install. Kita tunggu aja. Sudah seperti ini, maka sudah berhasil diinstal. Langkah selanjutnya kita tinggal jalankan saja project yang sudah kita buat, yaitu dengan ketikkan npm run dev. Bentar saja. Nah, ini merupakan localhost dari project kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pengenalan konsep dan komponen dasar dari React. Jadi, apa sih React ini? React ini merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun UI atau antarmuka yang dinamis yang interaktif. React ini dikembangkan oleh Facebook dan sekarang menjadi salah satu teknologi front-end paling terpopuler di dunia. React ini menggunakan istilah komponen, di mana satu komponennya ini dapat berisikan satu atau lebih HTML, elemen, kode JavaScript, dan CSS. Nah, pada React, tidak ada aturan yang harus seberapa kecil atau seberapa besar sebuah komponen. Namun, pastikan seriusable mungkin seperti konsep dari fungsi, di mana pembuatannya sekali dan dapat digunakan berkali-kali. Kemudian, komponen yang dibuat biasanya dalam bentuk JSX atau JavaScript XML yang merupakan kombinasi kode JavaScript dan HTML. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Excalidraw yang sudah saya buat. Ini merupakan hasil dari tugas pertemuan 2 pemrograman framework lanjutan. Nah, di sini terdapat 3 zona, yaitu zona pertama yang berisi planning, kemudian sketsa, kemudian flowchart dari Git, kemudian ada juga
di zona kedua, yaitu mengenai kode-kode. Nah, di sini nanti kode-kodenya akan saya bedah dan saya bahas. Kemudian di zona ketiga itu ada beberapa error yang sudah saya lalui. Kemudian di situ ada penyebab errornya, kemudian solusi penanganan dari error yang sudah saya lalui. Nah, masuk ke zona yang pertama, yaitu yang membahas planning. Nah, planning dari Excalidraw saya ini yang pertama melakukan penginstalan project React, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian menjelaskan mengenai pengenalan konsep dan komponen dasar React, sudah saya jelaskan juga. Kemudian membuat komponen biodata diri yang menambahkan identitas sebagai portofolio memiliki setidaknya 6 child komponen. Kemudian menerapkan styling custom CSS. Kemudian terakhir yaitu memasukkan ke Git dan memastikan alur Git juga masuk ke zona Excalidraw. Nah, saya menjelaskan Git-nya menggunakan flowchart. Git ini basic memasukkan project ke Git. Nah, ini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sketsa tampilan UI. Nah, di sini ada sketsa tampilan UI dari project yang saya buat, yaitu di sini ada nama, kemudian ini namanya, kemudian judulnya jurusan, kemudian di sini isinya jurusan, kemudian ada foto, nanti di sini ada fotonya, kemudian ada informasi. Informasi ini mengenai NIM, email, alamat, dan juga hobi. Nah, di sini saya mau masukkan saja tampilan dari UI yang sudah jadi. Nah, ini sebentar saya berkecil terlebih dahulu. Nah, ini representasi dari sketsa tampilan UI yang sudah saya buat. Di sini ada nama, kemudian ada nama saya, kemudian ada judulnya jurusan saya teknologi informasi, kemudian di sini ada foto saya, kemudian ada informasi-informasi lainnya, NIM, email, alamat, kemudian hobi. Nah, pada perintah di Classroom kan diminta 6 child komponen. Di sini ada 6, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian di sini ada alur flowchart dari Git. Nah, seperti biasa ketika kita ingin mempushkan project kita ke Git, yang pertama itu kita harus daftarkan terlebih dahulu repository baru yang sudah kita buat ke project kita. Nah, di sini mulai dari pertama itu kita buka dulu terminalnya, kemudian kita git init, setelah kita git init, kemudian kita git add, setelah itu kita git commit, kemudian kita kasih label, kemudian git branch min mn supaya dia ada di main, kemudian kita git add, setelah kita git add, kemudian kita git remote add origin untuk memasukkan repository kita supaya repository kita terhubung dengan project yang kita miliki di VS Code. Kemudian setelah itu ketika sudah berhasil meremote project kita ke repository, yang langkah yang terakhir yaitu kita push project kita. Nah, selanjutnya masuk ke zona 2. Nah, zona 2 di sini saya akan membedah kode-kode yang saya gunakan untuk membuat si data diri biodata ini tadi. Nah, yang pertama yaitu di sini ada komponen. Komponen yang pertama yaitu untuk nama. Nah, di sini ada function nama. Jadi komponen ini dipakai untuk menampilkan nama dengan styling atau label dan value di React. Kemudian di sini juga ada komponen dari jurusan, kemudian ada komponen dengan NIM, sama fungsinya untuk menampilkan NIM dengan styling atau label dan value di React. Kemudian di sini ada komponen email, kemudian ada komponen alamat, ada komponen hobi. Nah, di sini ada kelas dari biodata diri JSX. Jadi kelas ini tuh yang fungsinya untuk menjadikan satu komponen-komponen yang sudah saya buat tadi. Nah, di pertama ini ada baris untuk import-import. Jadi kode-kode ini tuh digunakan untuk mengimport CSS dan beberapa komponen seperti komponen nama, NIM, jurusan, email, alamat, hobi agar bisa dipakai dalam satu file seperti yang sudah saya bilang tadi di file biodata diri JSX ini untuk menggabungkan jadi satu komponen-komponen yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini di bawah ada function dari data diri. Jadi function ini untuk membuat komponen utama di React bernama biodata diri yang akan dipakai untuk menampilkan seluruh biodata.
Kemudian return itu untuk mengembalikan tampilan UX yang akan muncul di browser. Kemudian ini bagian headernya, bagian yang memuat seluruh isi dari header. Ini contohnya. Kita lihat saja nih, ini adalah bagian dari header, kemudian ini bagian dari kontennya atau main kontennya. Nah, ini bagian main konten. Nah, selanjutnya ini adalah file CSS yang saya gunakan untuk membuat UI data diri saya. Jadi CSS ini digunakan untuk membuat tampilan CV menjadi lebih rapi dan modern. Bodinya diatur agar seluruh isi berada di tengah layar dengan backgroundnya abu-abu. Kemudian CV kontainernya menjadi kotak utama dengan warna putih, sudut membulat, dan bayangannya. Bagian header dipakai untuk area atas dengan background gradasi gelap, tulisan putih, dan lain sebagainya lah. Seperti yang sudah saya tunjukkan di bagian bodinya, kemudian bagian CV container, header, dan masih banyak lagi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai error-error yang sudah saya lalui. Dan error-error itu sudah saya selesaikan. Nah, di sini saya akan bahas. Nah, error yang pertama yang saya lalui adalah di sini dia pesannya name is declared but its value is never read. Maksudnya si nama ini dia terdeklarasi, tapi value dari si nama ini dia nggak kebaca. Kenapa? Karena error ini disebabkan file biodata diri di JSX ingin mengimpor file nama dari komponen JSX tapi tidak terdeklar, atau file nama file dari komponen JSX-nya nggak kepanggil. Kenapa nggak kepanggil? Karena ternyata file komponen nama itu bukan name tapi nama.jxx. Kemudian ini sudah saya perbaiki dan errornya sudah hilang. Nah, error yang selanjutnya yaitu ini. Error ini disebabkan dikarenakannya adanya kurung kurawal yang tidak terdefinisi dan tidak memiliki pasangannya. Hal ini terjadi karena ketidaksengajaan, nggak sengaja ketekan atau typo. Setelah sekian lama nih saya cari-cari, saya telah ini kenapa error terus, padahal kayaknya nggak ada anomali di sini. Ternyata di sini ada anomali ini. Ternyata harusnya di sini nggak ada kurung kurawal. Harusnya adanya kurung kurawalnya di paling bawah. Jadi saya hapus kurung kurawal yang di atas ini dan errornya hilang. Nah, error yang terakhir yaitu di sini, ini hampir sama errornya sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi yang di bagian name, kalau yang ini dia di bagian hobi. Nah, kenapa dia bisa error? Karena di sini error ini menyatakan bahwa hobi terdeklarasi tanpa value, tapi value-nya tidak akan pernah terbaca, sama kan seperti error yang pertama tadi. Ternyata terjadi karena perbedaan penulisan value-nya yang seharusnya hobi, namun di sini ditulisnya HOBBY. Maka dari itu value-nya tidak akan terbaca. Nah, seharusnya di sini itu HOBI karena komponen nama dari hobi ini tuh pakai BI bukan BBY, jadi dia nggak kebaca. Nah, setelah saya ubah jadi seperti ini, jadi hobi, maka errornya akan hilang. Nah, di sini saya akan coba membuka site dari project atau dari page yang sudah saya buat menggunakan komponen-komponen React ini. Di sini saya sudah menjalankan project saya dengan mengetikkan npm run dev di terminal, kemudian bisa saya buka aja. Nah, di sini saya sudah masuk ke localhost dari project saya. Nah, di sini seperti yang sudah disketsakan tadi, ada nama saya, jurusan saya, kemudian informasi-informasi tambahan lainnya yang ada sisanya tadi, yang semuanya ini berjumlah ada 6. Ada name, email, kemudian alamat, kemudian ada hobi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mendemokan error-errornya. Nah, error yang pertama tadi dia kan ada di komponen nama. Tadi itu di komponen nama di sini di biodata diri JSX. Nah, di komponen nama ini saya tadi mengimportnya tidak menggunakan nama dari komponen nama.jsx
saya menggunakan import name. Sedangkan ini di sini nama komponennya itu nama, bukan name. Nah, makanya dia error. Kemudian kalau misalnya kita ubah lagi dia jadi nama, nah dia hilang errornya. Nah, untuk yang kedua errornya tadi karena saya menambahkan satu kurung kurawal di gimana tadi? Di sini kalau nggak salah ya. Tadi saya menambahkan kurung kurawal di sini. Ini kurung tutup. Saya menambahkan gini. Nah, udah pasti error. Terus kalau saya hapus errornya hilang. Nah, untuk error yang terakhir tadi di sini ada di sini. Tadi saya menulisnya hobi pakai BBY. Nah, sedangkan di sini kan komponennya namanya hobi pakai BI bukan pakai BBY. Makanya jadi error. Kalau misalnya kita balikan lagi ke semula, dia errornya akan hilang. Nah, itu semua penjelasan mengenai tugas mata kuliah pemrograman framework lanjutan pertemuan 2 mulai dari zona 1 yang membahas planning, membahas sketsa, membahas flowchart dari Git, kemudian zona 2 saya bedah coding, kemudian zona ketiga membahas error yang sudah saya lalui. Nah, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kedepannya akan saya perbaiki lagi. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.